Baik, tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Dek, kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga ini untuk pembekalan imunologi. Kemarin kita sudah belajar ya di pertemuan pertama terkait innate imun, kemudian pada pertemuan kedua terkait sitokin. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar Baik, terkait dengan hipersensitivitas dan penyakit autoimun, kemudian bagaimana sih mekanisme patogen bisa menghindar dari respon imun, misalkan virus, bakteri, seperti itu ya, Dek. Kemudian penyakit imunodefisiensi dan respon imun pada kondisi tertentu. Apabila suatu respon imun itu dia mengalami gangguan, Dek, itu bisa kalau dia berlebihan respon imunnya jadi terlalu, istilahnya kalau anak sekarang lebay seperti itu ya. Sebenarnya tidak terlalu mengancam, ancamannya hanya ringan seperti itu, tapi tubuh memberikan respon imun yang berlebihan, diserang secara berlebihan seperti itu ya. Sedangkan autoimun itu sendiri merupakan bagian dari reaksi hipersensitivitas, di mana pada autoimun itu tubuh itu malah merespon protein tubuh itu sendiri. Harusnya kan kalau itu merupakan suatu self antigen, jadi protein tubuh itu sendiri harusnya toleran. Jadi jangan sampai direspon gitu ya, karena kalau direspon diserang maka akan menjadi suatu keadaan yang patologis. Oke, untuk penyakit autoimun ya, tadi sudah saya sampaikan merupakan kegagalan dari sistem imun itu ya, mengenali self antigen sehingga bereaksi, tubuh sendiri malah diserang. Untuk penyakit autoimun ini sendiri ada dua jenisnya, yaitu organ spesifik, jadi hanya mengenai organ-organ tertentu ya. Misalkan pada tiroid, ada Hashimoto thyroiditis dan juga Graves' disease, ini dua-duanya menyerang tiroid. Ada juga penyakit autoimun yang dia menyerangnya secara sistemik. Jadi memberikan dampak di seluruh jaringan tubuh. Misalkan SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Biasanya pasien ini nanti pipinya ada ruam malar ya, ruam kemerahan, di kedua pipinya berbentuk gambaran kupu-kupu seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme penyakit autoimun itu bisa menyebabkan kerusakan sel ya, dan itu akan terus terjadi berulang. Nah, di sini awalnya ada jaringan tubuh itu yang rusak ya, ada yang mengalami kerusakan seperti itu. Dia partikelnya itu akan dikenali oleh oleh antibodi. Jadi sebenarnya ini kan antigen tapi antigen tubuh sendiri karena jaringan tubuh yang rusak ya, Dek ya. Dikenali oleh sel B. Selanjutnya sel B akan teraktivasi. Karena sel B teraktivasi menjadi apa Dek kemarin? Menjadi sel plasma, di mana sel plasma ini dia akan mensekresi antibodi. Nah, kemudian antibodi dia akan berikatan ya dengan tadi sel yang rusak tadi, kemudian diserang oleh ada makrofag, ada neutrofil seperti itu. Kemudian dipresentasikan lagi oleh sel B, sel T, kemudian terjadi lagi produksi antibodi. Nah, itu akan berulang terus siklusnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada reaksi hipersensitivitas. Jadi ada empat tipe, tipe 1, 2, 3, 4. Itu berdasarkan waktunya timbulnya. Kemudian juga berdasarkan pemicunya juga. Untuk hipersensitivitas tipe 1 ini disebut juga tipe cepat atau anafilaktik. Biasanya pada kasus-kasus alergi, ini diperantarai oleh imunoglobulin E. Adanya suatu alergen itu nanti akan dikenali oleh imunoglobulin E.
pada permukaan sel mas sehingga sel masnya mengalami apa, degranulasi. Granulanya pecah keluar. Nah, kemudian dia akan memicu sitokin proinflamasi ya, ada histamin seperti itu yang menyebabkan reaksi alergi. Misalkan pada traktus gastrointestinal dia bisa menyebabkan peningkatan sekresi, peningkatan peristaltik seperti itu ya. Biasanya jadinya diare, kalau tidak muntah seperti itu karena mungkin makanan yang dikonsumsi itu mengandung suatu alergen pada orang tersebut. Ada juga misalkan ada alergen yang dia masuk melalui traktus respiratorius gitu ya. Nah, dia biasanya menyebabkan asma gitu ya. Pada suara nafas dia akan menyebabkan bronkusnya tadi menjadi ukuran diameternya tadi mengecil, menyempit, kemudian di situ ada edem, ditambah ada mukus. Sudah menyempit, ada edem, mukus, tambah sempit lagi sehingga untuk pertukaran udaranya menjadi terganggu sehingga biasanya penderita asma itu mengalami kesulitan pada saat ekspirasi mengeluarkan saluran nafas sehingga terjadi namanya mengi gitu ya atau wheezing, suaranya seperti peluit gitu ya pada saat mengeluarkan nafas sehingga harus dibantu oleh otot-otot bantu pernafasan. Kemudian pada pengaruh dari degranulasi sel mas tadi, kalau di pembuluh darah dia bisa meningkatkan aliran darah, meningkatkan peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, dampaknya apa dari degranulasi sel mas tadi pada pembuluh darah ya tadi yang terjadi vasodilatasi, kemudian peningkatan permeabilitas, jadi dinding-dinding endotelnya tadi melebar, sehingga cairan, kemarin sudah kita bahas ya, cairan, kemudian sel-sel imun yang lain itu bisa melalui epitel itu menuju tempat terjadinya suatu mungkin inflamasi seperti itu sehingga meningkatkan proses inflamasi itu sendiri. Untuk reaksi bersensitivitas tipe 1 ini biasanya terjadi 15-30 menit setelah paparan alergen. Nah, ini contohnya ya, kalau pada kasus asma itu ya, di sini lumen dari bronkusnya dia sudah menyempit karena otot polusnya juga ya, terjadi kontraksi di situ, ada edem, tambah ada mukus juga, jadi tambah sempit. Kalau ini yang bronkiolus yang normal. Kemudian reaksi bersensitivitas tipe 2 itu diperantarai oleh antibodi IgG dan IgM. Jadi di sini ada antigen ya, kemudian terikat pada sel, kemudian sudah ada imunoglobulin di sini atau antigen, kemudian terikat dia. Nah, ikatan si antibodi dengan antigen ini tadi akan menyebabkan kerusakan jaringan. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini terjadi ikatan antara antigen dan antibodi, bisa menyebabkan terjadinya lisis secara langsung, bisa juga melalui aktivasi komplement. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana aktivasi komplement itu. Nah, contohnya dari reaksi bersensitivitas tipe 2 ini, untuk yang autoimun itu karena reaksi penolakan ya, rejection dari jaringan transplant, kemudian reaksi transfusi, dan erythroblastosis fetalis, kemudian dari autoimun SLE juga, AIHA, DM, rheumatoid arthritis, idiopatik, trombositopenia purpura. Pada erythroblastosis ini, nah biasanya pada kehamilan pertama itu tidak terjadi masalah ya. Misalkan terjadi pun biasanya bayinya anemia ringan seperti itu. Tapi nanti pada saat kehamilan kedua bisa terjadi keadaan yang lebih buruk lagi terhadap si janin.
Jadi erythroblastoses ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan RH pada ibu dan dari bapaknya, dari paternalnya ya. Ibu RH-nya negatif, ayahnya RH-nya positif. Nah, janinnya RH-nya positif, sehingga ibu ini akan membentuk antibodi terhadap RH positif tadi. Nah, terjadilah reaksi sitotoksik tadi, diseranglah si fetusnya. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 3, ini karena terjadi kompleks ikatan antigen dan antibodi yang mengendap di pembuluh darah, di ginjal, sehingga menyebabkan reaksi peradangan. Jadi di sini adanya suatu imun kompleks di sini. Sudah ada ikatan antara antigen dan antibodi. Nah, reaksi antigen antibodi ini akan mengaktifasi dari sistem komplement. Kemarin jalur berapa kalau ada ikatan antigen antibodi? Jalur klasik apa jalur alternatif? Nah, setelah itu terjadi aktivasi komplement ya. Dari aktivasi komplement itu pun juga bisa meningkatkan reaksi inflamasi juga ya Dek ya kemarin. Nah, itu bisa menarik si neutrofil tadi. Si neutrofil dia juga bisa melepaskan sitokin-sitokin proinflamasi. Kemudian juga terjadi agregasi trombosit pada epitel. Nah, untuk contoh kasus klinisnya ada namanya glomerulonefritis akut. Biasanya GNA ini pasca infeksi streptococcus. Kemudian yang terakhir yaitu hipersensitivitas tipe 4 atau tipe lambat ya. Biasanya terjadinya beberapa hari ya, 2 sampai 3 gitu ya. Nah, yang memperantarai ini sel T, baik CD4 maupun CD8. Ini pada gambarnya ini contohnya pada reaksi tes mantuk ya untuk diagnosis. Berarti ini TB pada anak ya. Jadi untuk tes TB pada anak itu screeningnya menggunakan tes mantuk. Jadi nanti akan diinjeksi, kemudian tapi injeksinya apa namanya? Intrakutan ya. Nanti yang kemudian dilihat indurasinya. Nah, bagaimana bisa terjadi hipersensitivitas tipe 4? Adanya suatu antigen tadi ya, itu akan difagosit pertama oleh makrofag ya, tapi si antigen tadi tetap ada di situ sehingga akan mengaktifkan TH1. Nah, kalau TH1 ini yang teraktivasi, maka yang terjadi apa, Dek? Sitokin-sitokin yang proinflamasi, yang dia akan memicu, menginduksi terjadinya respon inflamasi. Ada interferon gamma, TNF-alpha, IL-1, IL-2, dan IL-8. Nah, karena si antigen tadi sudah difagositosis oleh makrofag, dia ada di dalam makrofag, maka akan memicu si sel sitotoksik ya, CD8. CD8 ini kan sitotoksik ya, dia akan kalau teraktivasi dia akan membebaskan porin dan granzi mengakibatkan terjadinya lisis sel. Nah, selain itu juga sitokin tadi akan juga memicu mediator inflamasi yang lain sehingga terjadilah kerusakan jaringan. Tadi ya pada reaksi tuberkulin contohnya pada tes mantok. Nah, kemudian ada bagaimana sih suatu patogen itu bisa menghindari respon imun. Bisa tidak dikenali oleh
sistem imun sehingga tidak dieliminasi. Ada 4 mekanisme sehingga dia bisa menghindar ya. Yang pertama, mengubah dari antigennya. Kemudian infeksi yang lama ya, infeksi yang laten. Kemudian resisten terhadap respon imun, dan yang terakhir yaitu teradanya reaksi imunosupresi. Nah, untuk pengubahan antigen ini contohnya pada kasus bakteri Streptococcus pneumoniae, di mana bakteri ini memiliki beberapa variasi ya pada kapsulnya. Ada beberapa serotip sehingga sulit dikenali. Jadi sudah dikenali tapi dia bisa merubah kapsulnya tadi. Kemudian pada virus influenza ya, dia juga bisa melakukan namanya variasinya itu antigenic shift dan juga antigenic drift. Kalau antigenic drift itu perubahannya itu lebih kecil dia. Dia hanya pada epitop ya, pada tempat untuk yang dikenali oleh antibodi ya. Nah, itu dia berubahnya hanya di situ saja. Sehingga mengakibatkan terjadinya yang tadinya sudah diikat, bisa diikat oleh antibodi. Nah, itu jadinya tidak bisa dinetralisasi lagi. Sehingga kalau tidak bisa ya tidak bisa dikenali ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu antigenic shift. Nah, kalau ini perubahannya lebih besar lagi karena dia pada pada RNA-nya, pada DNA-nya seperti itu. Perubahannya lebih besar lagi, tidak hanya pada epitop, pada permukaannya saja, tapi sudah struktur secara lebih luas lagi. Kemudian infeksi laten ini, apabila terjadi infeksi virus, maka akan difagosit oleh makrofag. Di dalam makrofag ini virus menjadi tidak bereplikasi, kemudian tidak bisa dikenali oleh respon imun. Nah, karena tidak dikenali oleh respon imun ya tidak bisa dieliminasi. Dia sembunyi di situ dorman gitu ya. Tapi suatu saat apabila terjadi ada faktor pencetusnya, misalkan stres, kemudian mendapatkan terapi hormonal yang dia bisa menekan sistem imunosupresi ini, maka infeksi itu baru muncul. Misalkan pada herpes simplex gitu ya. Jadi biasanya ini didahului dengan adanya infeksi varicella dulu. Ada varicella ya, pernah cacar air gitu ya, pernah cacar air. Nah, virusnya ini kemudian dia sembunyi di limfonodi gitu. Nah, suatu saat pada saat mungkin stres, capek, nah itu dia muncul lagi di si virus itu, tapi dalam bentuk yang lain, herpes simplex. Bisa di mulut, bisa di genital, seperti itu. Nah, ada juga virus itu dia bisa menghindarnya melalui respon, dia punya mekanisme resistensi terhadap respon imun. Jadi misalkan pada kasus Mycobacterium TB. Jadi walaupun dia itu sudah difagosit oleh makrofag, tapi dia punya mekanisme jangan sampai terjadi persatuan atau fusi dengan fagosom. Karena kalau terjadi tadi bisa bakterinya tadi rusak ya. Nah, karena tidak terjadi fusi fagosom tadi, makanya si bakteri ini malah dia bebas berkembang biak pada di dalam sel makrofag tadi yang sudah terinfeksi. Ada juga bakteri lain yaitu Treponema pallidum ya, yang dia penyebab dari sifilis ya. Dia punya selubung untuk melindungi dirinya sehingga tidak dikenal oleh respon imun. Kemudian ada juga patogen itu dia bisa menekan kerja dari sistem imunnya sehingga menyebabkan sistem imun, respon imun tidak bisa bekerja secara optimal. Misalkan Staphylococcus. Staphylococcus ini dia bisa memproduksi enterotoksin dan juga toksin shock syndrome yang
nomor satu ini. Nah, toksin-toksin ini dia sifatnya super antigen deh. Sehingga dia bisa langsung mengaktifkan banyak sel T, terjadi reaksi peradangannya yang berlebihan. Sehingga terjadi shock toksik. Nah, karena tadi ya, banyak yang dikerahkan sel T-nya, terjadi peradangan, terjadi pertempuran, sehingga banyak sel T yang mengalami apoptosis. Sehingga karena banyak sel T yang apoptosis, nah, respon imunnya juga mengalami penurunan fungsi. Itu yang ketiga terkait penyakit imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu merupakan respon imunnya dia berkurang karena beberapa faktor ya. Bisa faktor dari genetik maupun faktor dari luar. Nah, ini dibagi jadi dua, imunodefisiensi primer maupun sekunder. Kalau primer itu karena faktor genetik ya, kalau sekunder bisa karena virus, malnutrisi, seperti itu. Contoh dari imunodefisiensi primer ini yaitu ada sindrom de George, ada X-agammaglobulinemia, dan severe congenital neutropenia. Nah, imunodefisiensi primer ini bisa terjadi defisiensi pada baik respon imun non-spesifiknya maupun pada aktivitas limfosit T maupun limfosit T. Kalau yang terjadinya defisiensi pada limfosit T itu yang sindrom de George, kalau yang limfosit B itu X-agammaglobulinemia. Nah, ini karena kegagalan pembentukan sel T dan sel B ya, terapinya dengan sumsum tulang. Kalau yang X-agammaglobulinemia karena kegagalan pembentukan antibodi. Sel B tadi kita ketahui bahwa dia akan memproduksi antibodi ya. Kemudian pada gangguan imunodefisiensi pada imun non-spesifik, contohnya severe congenital neutropenia. Jadi neutrofilnya itu jumlahnya berkurang. Kalau neutrofil yang berkurang namanya neutropeni. Kalau yang misalkan berkurang trombositnya trombositopeni gitu. Kemudian yang imunodefisiensi sekunder ya, itu bisa karena faktornya dari luar, bisa karena virus, malnutrisi, dan kemoterapi. Contoh kasusnya di sini HIV. HIV nanti kalau misalkan dia sel titer dari sel CD4-nya itu kurang dari 200, maka akan berlanjut menjadi AIDS. Nah, virus HIV ini dia menyerang limfosit T CD4. Kemudian dia akan berkembang biak pada sel T itu, kemudian akan berproduksi ya, virusnya bertambah banyak, kemudian selain itu kan akan dikenali juga ya oleh sel tubuh karena dia terinfeksi, makanya sel T-nya banyak yang rusak, jumlah sel T-nya juga turun, sehingga respon imun turun karena sel T kan merupakan komponen sistem imun ya, dia berperan dalam pengaturan respon imun, mengaktifkan sel imun yang lain, sehingga kalau jumlah sel T-nya berkurang maka respon imunnya juga melemah. Nah ini kalau jumlah sel T-nya kurang dari 200 sel per mili akan menjadi AIDS. Karena tadi ya respon imunnya tadi bisa berkurang sehingga penderita penyakit ini akan mudah terkena infeksi penyerta, misalkan hepatitis, TB, kandidiasis, seperti itu. Ini prosesnya, pertama dia akan mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau titer dari CD4-nya ini dia sudah di bawah nih ya, 200, maka dia akan masuk ke dalam AIDS. Kemudian lanjut ke topik selanjutnya mengenai respon imun pada transplantasi dan juga tumor. Kenapa sih ada transplantasi? Ya, karena misalkan pada tubuh itu ada sel maupun jaringan yang rusak, agar fungsinya bisa kembali lagi dengan baik, bisa beraktivitas lagi dengan baik, maka dengan kemajuan ilmu dan teknologi bisa ada terapi transplantasi. Namun di sini apabila terjadi reaksi antara
respon imun pendonor dengan resipien, nah akan terjadi reaksi rejeksi. Nah, jenis-jenis transplantasi ini ada autograf, syngeneic, allograft, xenograft, maupun transplantasi sumsum tulang. Transplantasi autograf itu bila didapatkan dari individu yang sama. Jadi dari individu itu sendiri ya, misalkan dari jaringan, misalkan pada kasus luka bakar gitu ya. Untuk menutupnya bisa diambilkan mungkin skin graft dari daerah paha, dari daerah punggung gitu untuk menutup pada jaringan lain yang terkena mungkin luka bakar yang grade-nya terlalu tinggi gitu ya. Kemudian ada juga yang syngeneic, jadi individu yang secara genetik itu dia identik. Kemudian, nah yang sering itu ya yang allograft ya, jadi antar individu yang spesies sama manusia gitu ya. Kalau xenograft berbeda ya, misalkan dari babi gitu ya, organnya, selnya itu mau didonorkan ke manusia. Nah, apabila jadi namanya jaringan tadi ya, jaringan misalkan dari allograft tadi, dari donor yang individu itu sendiri, itu namanya alloantigen. Kalau misalkan dari kok alloantigen? Ya, dari individu berbeda tapi masih satu spesies ya, namanya alloantigen ya, berarti antigennya itu alloantigen. Kalau dari spesies yang beda namanya antigen itu xenoantigen. Nah, proses bagaimana si sistem imun itu mengenali adanya antigen dari allo tadi namanya alloreaktif. Kalau dari xenoantigen namanya xenoreaktif. Nah, reaksi tadi kalau misalkan terjadi reaksi ya, baik alloreaksi maupun xenoreaksi, maka berarti terjadi suatu reaksi penolakan. Di sini yang berperan yaitu antibodi dan juga sel limfosite. Nah, untuk mengetahui ataupun mencegah ya terjadinya ini reaksi penolakan ini bisa sebelum transplant itu dilakukan dulu tes mixed lymphocyte reaksi ini. Apabila tadi dikenali, maka akan terjadi penolakan. Jadi sebaiknya cari donor yang lain. Nah, tadi reaksi penolakan tadi terjadi karena molekul MHC-nya tadi dikenali ya oleh si resipien. Jadi dari donor tadi dikenali oleh resipien. Nah, itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung tadi sel limfosite dari resipien itu dia bisa mengenali molekul MHC yang belum diproses APC. Jadi langsung bisa dikenali. Tapi kalau indirect berarti dia melalui APC dulu. Jadi ini misalkan ini ya jaringan transplant, ini ada APC diproses dulu, baru dipresentasikan oleh APC tadi ke sel. Untuk reaksi penolakan itu sendiri ada 3, hiperakut, akut, dan juga kronis. Reaksi penolakan yang hiperakut ini bisa terjadi dalam hitungan menit sampai jam ya, jadi bisa langsung terjadi reaksinya. Reaksinya ini berupa terdapat bekuan darah pada pembuluh darah jaringan transplant. Ini terjadi karena adanya alloantigen tadi dikenali oleh jaringan endotel sehingga membentuk suatu respon bekuan darah. Bagaimana penanganannya? Ya, jaringan transplant tadi sebaiknya harus segera diangkat. Kemudian yang kedua yaitu reaksinya terjadi akut, jadi pada minggu-minggu pertama transplantasi. Itu terjadi kerusakan jaringan. Jadi di sini ada alloantigen dikenali oleh sel T. Kemudian sel T akan teraktivasi, dia akan mensekresi, memproduksi sitokin
proinflamasi yang menarik sel-sel fagositnya ke jaringan yang transplant tadi, sehingga di situ terjadi suatu respon inflamasi dan terjadilah kerusakan jaringan tadi. Untuk yang reaksi terjadinya kronis itu bisa terjadi setelah berbulan-bulan gitu ya, baru terjadi. Prosesnya bagaimana? Prosesnya ini terjadi karena distimulasi oleh adanya sitokin yang dilepaskan ya. Sitokin yang dilepaskan oleh sel T ini dia memproduksi TNF-alfa dan juga interferon gamma. Nah, adanya stimulasi dari sitokin-sitokin ini menyebabkan terjadinya penebalan dari otot polos di pembuluh darah jaringan transplant sehingga dia menyempit. Lumennya ini menjadi menyempit. Awalnya lebar ya, lumennya menjadi menyempit. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu bagaimana sih respon imun itu terhadap tumor. Adanya tumor, bagaimana respon imun tubuh bereaksi. Tumor itu sendiri apa? Tumor itu merupakan sel ya yang membelah terus-menerus ya karena tubuh itu gagal mengontrol ya. Harusnya kan kemarin kita belajar ada immunosurveillance. Jadi immunosurveillance itu tubuh itu mengawasi secara dini adanya sel-sel yang abnormal. Nah, harusnya tubuh bisa mengenali adanya sel yang abnormal ini yang dia prosesnya membelah terus-menerus. Nah, harusnya suatu sel itu kan ada masanya ya. Nah, nanti kan biasanya ada program sel death, apoptosis gitu ya. Kalau sudah memang masanya kemarin terkait dengan fungsi keseimbangan ya homeostasis. Jadi sudah ada masanya, tapi di sini tidak ada masanya untuk sel tumor ini sehingga dia tidak bisa dikontrol. Nah, untuk sel tumor ini sendiri ada yang ganas ya, yang maligna maupun benigna. Kalau yang maligna ini sel tumornya ini biasa disebut kanker juga ya, dia pembelahannya cepat, kemudian dia juga metastase, bisa menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Kalau benigna biasanya dia lebih terlokalisir. Nah, sel tumor ini sebenarnya dia berasal dari sel normal ya. Ada tapi sudah ada proto-onkogennya. Nah, nanti bisa berubah menjadi onkogen apabila terdapat rangsangan, misalkan paparan radiasi, kemudian virus, seperti itu. Nah, kenapa kok tadi sel imun tadi kok bisa di awal-awal tidak mengontrol gitu ya, gagal untuk mengontrol di awal, karena ya pertama karena sel tumor ini awalnya dari sel normal ya, sehingga tidak oleh sistem imun dianggapnya ya ini self antigen tidak ada, sehingga dianggap normal, toleran, dia akan toleran. Kemudian juga selain itu sel tumor ini dia tumbuhnya sangat cepat sehingga sulit dikontrol sel imun. Kemudian dia juga punya respon untuk menghindari dari respon imun juga. Respon imun terhadap tumor ini ada juga, kalau secara non-spesifik sama ya Dek ya, yang berperan di sini sel NK dan makrofag. Untuk yang spesifik ini diperankan oleh sel T CD8. Jadi di sini bagaimana sih sel T CD8 itu dia akan melawan tumor. Di sini dikenali ada antigen tumor, kemudian dikenali oleh siapa di APC ya. Ini untuk sel TCD8 ini dia merespon adanya tumor itu melalui proses namanya cross priming atau cross presentasi, di mana sel tumor ini
ditangkap oleh APC profesional, dia diproses, kemudian dipresentasikan oleh sel T ini. Nah, selain itu juga adanya kostimulator ini, B7 ini, dia juga diekspresikan oleh APC ini ke sel T CD8. Nah, sel T CD8 yang telah teraktivasi tadi, dia akan melakukan mekanisme pembunuhan ya. Biasanya dia akan mensekresi perforin, granzim, sehingga sel tumor tadi akan mati. Itu kalau normal ya Dek ya. Nah, bagaimana si tumor tadi bisa menghindari respon imun? Ada tiga jalan ya. Yang pertama karena si tumor tadi tidak antigennya tadi presentasinya tadi kurang kuat ya Dek ya, sehingga tidak bisa dikenali oleh sel T. Kemudian ada juga tumor itu dia tidak mengekspresikan MHC kelas 1. Sehingga sel T, CD8, sel NK tadi nggak bisa kenal. Ada juga tumor yang dia menghindari respon imun dengan cara dia memproduksi sitokin TGF-beta. Dia menekan respon imun, sehingga tidak terjadi respon imun. Nah, yang terakhir, ada respon imun pada kehamilan. Kita tahu bahwa pada kehamilan itu ada janin di dalam rahim, di mana janin itu kan separuh dari ayah, separuh dari ibu ya, di mana otomatis yang dari ayah itu, yang dari paternal kan benda asing ya, tidak ada sebelumnya seperti itu. Nah, itu akan dikenali sebagai benda asing harusnya, yang akan di-reject oleh sistem imun. Tapi kenapa kok pada kehamilan tidak terjadi kebanyakan ya Dek ya? Tidak terjadi kecuali pada kasus-kasus nanti ada abortus dan kasus-kasus yang lain. Kalau pada kehamilan yang fisiologis kan tidak di-reject, itu janin tetap bisa hamil sampai akhirnya melahirkan seperti itu. Nah, karena pada kehamilan itu sistem imun ibu mengalami namanya down regulate, sehingga bisa mentolerir adanya jaringan non-self tadi. Nah, inilah kenapa pada ibu hamil itu biasanya juga rawan terjadi infeksi karena sistem imunnya memang diturunkan. Ini embrio yang terdiri dari fetus dan tropoblas. Nah, bagian dari tropoblas itu merupakan di sini mengandung antigen dari si bapak, si ayah, si paternal tadi. Untuk tropoblas yang dia menempel pada uterus, dia akan menginduksi respon imun secara lokal. Tapi tropoblas yang ikut sirkulasi aliran darah akan memicu respon sistemik. Nah, di sini ada 4 mekanisme bagaimana mekanisme imun yang spesifik ya, sehingga bisa mentolerir adanya si fetus tadi ya. Yang pertama, sel fetus tidak mengekspresikan antigen. Kemudian adanya imunosupresi lokal pada plasenta tadi. Karena di situ respon imunnya ditekan sehingga sel T itu mengalami apoptosis karena tidak bekerja ya. Ya sudahlah, diprogram mati aja seperti itu. Kemudian juga pada kehamilan kan terjadi sekresi hormon steroid, misalkan progesteron ya, di mana dia akan mensekresi sitokin tipe 2, di mana sitokin tipe 2 ini merupakan sitokin antiinflamasi. Kalau sitokin yang tipe 1 kan sitokin yang proinflamasi, yang bisa memacu terjadinya inflamasi. Nah, yang keempat di sini pada kehamilan itu sel T yang T helper yang dominan itu bukanlah TH1, tapi TH2, di mana TH2 ini nanti dia akan mensekresi sitokin juga tipe 2 yang bersifat antiinflamasi, yang dia akan memprotektif.
Nah, kalau pada kehamilan tadi yang dominan TH1, ya itu malah memicu respon inflamasi yang bisa memicu terjadinya abortus. Nah, di sini kenapa si fetus ini tadi kok bisa ya tidak diserang oleh respon imun? Nah, karena terjadi namanya downregulasi. Apa saja aktivitas dari komplemennya diturunkan ini ya. Kemudian juga di sini ekspresi dari HLA-G. HLA ini sama dengan MHC ya, MHC itu kan yang di tikus. Nah, kalau pada manusia human leukocyte antigen itu kalau pada kehamilan itu HLA-nya HLA-G. Dia merupakan subtipe dari HLA1 yang tipe B. Karena mengekspresikan HLA-G sehingga tidak diserang oleh tubuh itu sendiri. Kemudian juga adanya regulasi dari leukosit. Di sini di mana leukositnya itu akan mensekresi sitokin yang antiinflamasi. Nah, di sini kerjanya dari nekrofag, kerja dari sel NK itu juga akan diturunkan juga. Kemudian ada juga di sini peran dari hormon HCG. Di mana hormon HCG ini akan meningkatkan produksi dari progesteron ya. Nah, si progesteron ini dia akan memfasilitasi terjadinya imunotoleran. Selain itu, progesteron ini dia juga akan meregulasi prostaglandin ya, sehingga akan menurunkan dari respon inflamasi, tidak terjadi inflamasi. Baik, untuk pertemuan yang terakhir ini tadi ya terkait hipersensitivitas sama respon imun terhadap kondisi-kondisi yang lain tadi. Nanti silakan adik-adik bisa mengerjakan tugas seperti biasa. Nanti bisa dikirimkan melalui link yang akan disampaikan oleh tim blog. Baik, berarti selesai untuk pembekalan imunologi adik ya dari pertemuan 1, 2, dan 3 ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau mungkin saya salah menyampaikan, bisa dikoreksi adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.